Pemilu 2024 perang penentu masa depan Indonesia oleh Saiful Bahri Rurey, anggota DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Pemilu kali ini terlihat menguatnya pertarungan gerakan di bawah permukaan, bukan sekadar pada WA Group dan medsos, namun operasi daratlah yang menentukan akhir kemenangan dari sebuah perang. Walaupun perang via medsos hanyalah operasi udara di dunia maya semata yang bisa saja mempengaruhi persepsi publik, namun operasi darat adalah pasukan infanteri di lapangan yang menentukan akhir sebuah pertempuran dan perang. Makanya infanteri adalah queen of the battle. Tentu saja pasukan darat tersebut harus pula mendapat bantuan tembakan dari pasukan artileri medan dan juga kavaleri agar tidak banyak jatuh korban yang berjatuhan. Dengan turun tangannya Sang Raja Kemadan Laga, itu berarti indikasi kuat bahwa kontestasi pemilu tahun 2024 semakin kencang dan kompetitif. Intinya seluruh operasi dalam sebuah perang tetap saja bertumpu pada operasi intelijen sebagai tulang punggungnya. Makanya hadis Nabi menyebut al-harbu hidah, karena politik adalah perang tanpa darah, dan perang adalah politik dengan darah, kata Mao Zedong, juga Charles von Clausewitz. Mao Zedong menyebut kemenangan perang bertumpu pada operasi gerilya dengan strategi desa mengepung kota. Strategi mana telah berhasil melumpuhkan pihak Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek pada tahun 1948, maupun akhirnya berhasil menguasai Cina daratan sepenuhnya. Kuomintang pun akhirnya memilih mundur ke Taiwan. Gerilya pun terbagi dua, ada total gerilya dan ada hit and run. Dalam sejarah Indonesia, sesaat setelah kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, kita pun tak luput dari intervensi asing. Indonesia pernah diserbu sekian divisi pasukan Inggris, dengan melibatkan detasemen Gurkha, yang terkenal tangguh di segala medan tersebut. Inggris sebagai pemenang Perang Dunia II, memiliki alutsista lengkap, darat, laut dan udara, namun mereka kalah di Surabaya, karena ada spirit pada rakyat yang melawan secara kolektif dan solid berjibaku. Walau hanya dengan bermodalkan resolusi jihad, para Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Hasbuah Wahab yang ikut membentuk laskar-laskar perlawanan seperti Hizbullah dan lain-lain untuk bangkit melawan sampai titik darah penghabisan. Tercatat 2 orang brigadir jenderal Inggris tewas di Morokrembangan dan Jembatan Merah Surabaya di tangan milisi sipil yang justru tidak terlatih dengan baik secara militer tersebut. Mereka dengan gagah berani menghadang militer Inggris, walau hanya dipimpin seorang anak muda Bung Tomo, dengan modal retorika yang menggema Allahu Akbar dan merdeka atau mati lewat siaran radio pemberontak. Hingga 3 orang tukang becak jalan Tunjungan Surabaya dengan gagah berani menaiki puncak menara Hotel Yamato, ex-Hotel Oranye, sekarang Hotel Majapahit, untuk merobek bendera Belanda menjadi merah putih, walau tewas ditembus peluru Belanda. Lalu pada tahun 1947 dan tahun 1948, Indonesia secara resmi diserbu militer Belanda pada agresi 1 dan 2, dengan mengerahkan 200.000 pasukan militernya. Belanda secara sepihak membatalkan perjanjian Renville yang ditanda tangani di atas kapal perang Amerika, USS Renville tersebut. Namun perlawanan gerilya hit and run dari Panglima Besar Sudirman, yang sementara sakit paru-paru berat, beserta rakyat, berhasil melumpuhkan militer Belanda. Bahkan Panglima pasukan IL, Jenderal Simon Hendrikspoor pun tewas, tertembak oleh pasukan gerilya, pimpinan Kapten Maraden Panggabean di Sumatera Timur. Sekarang Sumatera Utara, walau versi Belanda menyebutnya, tewas diracun oleh operasi telik sandi gerilya Indonesia. Karena saking malunya Belanda untuk mengakui sang jenderalnya tewas di tangan pasukan TNI. Sekarang pemilu juga adalah tak lepas dari campur tangan kepentingan asing dan ASEAN. Karena posisi geostrategis dan sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya dan melimpah, begitu menjanjikan bagi siapapun yang menguasainya. Nusantara memang telah lama diinkar, bahkan sejak era Kediri, di bawah Raden Wijaya dan Kertanegara, telah diinvasi oleh pasukan Kubilai Khan sebanyak 2 kali. Namun 30.000 prajurit Mongol yang sangat kesohor dan ditakuti tersebut justru kucar-kacir di tanah Jawa Dwipa pada tahun 1293. Bahkan komandannya Mengki dipotong hidungnya oleh pendekar-pendekar pribumi
yang tak rela tunduk kepada asing dan asing. Prinsip lama Sun Tzu akan berlaku abadi. Kenalilah musuhmu, maka engkau akan memenangkan 1000 pertempuran. Indonesia kali ini butuh pemimpin baru yang benar-benar memahami akan perubahan geopolitik, baik regional maupun global dewasa ini. Karena dunia sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Di sekeliling kita, ada eskalasi di Laut Cina Selatan dengan kencangnya klaim Cina melalui tindes lainnya. Di selatan, kita telah ada fakta AUKUS antara Australia, Amerika dan Inggris yang mengantisipasi kehadiran Cina di Pasifik Selatan, dan di Pasifik ada juga aliansi kuat. Ini seakan memutar memori kita kembali pada era Cold War. Namun kali ini Cold War going hot nampaknya. Dan pemilu tahun 2024 ini adalah penentuan seperti apa nantinya wajah dan eksistensi Indonesia di masa depan.